Masih. Nanti kalau udah merah baru silakan Mbak Lulu mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Hari ini kita akan mulai perkuliahan di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang bahagia semua gitu ya. Jadi kita juga punya semangat untuk kuliah hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang teori belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar apa itu teori belajar, apa itu faktor yang mempengaruhinya. Tapi sebelum itu, kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar apa sih, ya. Secara keseluruhan ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, di sini untuk sikap, mudah-mudahan mahasiswa mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Dan untuk pengetahuan, menguasai konsep teoritis, karakteristik perkembangan peserta didik. Keterampilan umum adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan keterampilan khususnya adalah mampu membangun kemampuan literasi sains siswa melalui pelaksanaan pembelajaran IPA. Adapun indikator pencapaian pada hari ini adalah setelah kita melakukan diskusi interaktif, setelah melihat PowerPoint yang Ibu share, kalian bisa membedakan antara teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori konstruktivistik dengan benar. Dan indikator pencapaian kedua adalah setelah perkuliahan ini, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dengan baik. Begitu ya, kita mulai saja. Apakah sudah siap semua? Masih semangat? Baik ya, kita mulai. Jadi apa sih sebelum kita masuk ke teori belajar, kita harus tahu dulu teori itu apa. Nah, kalau menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Teori yang baik memiliki kegunaan atau utility sehingga teori belajar sendiri dapat didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, apa saja macam-macam teori belajar? Di antaranya adalah, macam-macam teori belajar kita pelajari hari ini ada 4 teori belajar. Ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivistik. Nah, pertama kita belajar mengenai teori belajar behavioristik. Apa sih teori belajar behavioristik? Nah, secara umum, teori belajar ini menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Ilmu yang termasuk dalam teori behavioristik ini, ilmuannya ada beberapa, ada Ivan P. Pavlov, ada Edwin Guthrie, ada Watson, ada Skinner, Thorndike, dan Clark Hall. Kita kenali dulu ilmuannya. Ini teori Pavlov itu dikenal dengan responded conditioning atau teori classical conditioning. Ini orangnya. Oke, apa ini teori Ivan P. Pavlov? Teori ini dikembangkan oleh Pavlov. Awalnya sebenarnya teori ini dikembangkan bukan untuk ranah pendidikan, tetapi pada akhirnya teori ini diadaptasi ke ranah pendidikan karena memang ada kaitannya dengan ada stimulus dan respon di sini. Nah, jadi hasil dari percobaan yang dia lakukan, ini eksperimennya kebetulan dia dengan anjing, tetapi ternyata ini ada kaitannya dengan perilaku ya, perilaku belajar. Dari percobaannya ini adalah belajar itu perlu adanya latihan dan kebiasaan-kebiasaan yang melekat pada diri sehingga dapat mempengaruhi dan bahkan mengganggu. Jadi ada pengaruh ya, dipengaruhi, ada rangsangan, ada stimulus sehingga ada perubahan perilaku di sini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Ivan P. Pavlov.
Kemudian ada Edwin Guthrie. Nah, Edwin Guthrie ini masih behavioristik juga. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku baik diubah menjadi buruk, dan sebaliknya tingkah laku yang buruk bisa diubah menjadi tingkah laku yang baik. Nah, ada 3 metode Edwin Guthrie, ada metode respon bertentangan, metode membosankan, metode mengubah lingkungan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mendalami lebih lanjut. Baik. Nah, ada Warson. Warson ini menyimpulkan bahwa perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan mereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima. Stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Ada Skinner. Ini masih berkaitan dengan respon juga. Kita lanjut saja ya. Kemudian ada Thorndike. Thorndike juga mengatakan bahwa belajar itu adalah interaksi antara stimulus dan respon. Contoh simpelnya kalau siswa, kalau pada saat tatap muka ya, saat ada anak-anak SD, ada bel bunyi, tet, anak-anak SD udah tahu, oh ini saatnya masuk. Mereka yang tadinya lari, yang sedang di kantin misalnya, yang sedang bermain, saat mendengar ada suara bel, mereka tahu itu tandanya masuk, akhirnya mereka masuk ke kelas. Kurang lebih simpelnya seperti itu. Nah, oke. 3 prinsip teori Thorndike ini ada law of readiness, law of exercise, law of effect. Nanti silakan setelah sesi presentasi ini kalian bisa mendiskusikan dengan temannya. Baik, kemudian ada Clark Hall, ini juga masih berkaitan dengan stimulus dan respon juga. Nah, kita masuk ke teori belajar kognitivistik. Teori kognitivistik ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi pengalaman kognitivistik belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, jadi ini berbeda dengan teori behavioristik yang pertama, tapi lebih melibatkan pada proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada ilmuwan teori kognitivistik, ada Brunner, kemudian kita lanjut ke teori discovery, ada teori discovery learning di sini ya. Siswa mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Guru harus memberikan kesempatan pada siswanya untuk menjadi seorang problem solver. Begitu. Nah, masuk ke teori ketiga, tadi sudah ada behaviorisme, ada kognitivisme, dan sekarang adalah teori humanistik. Teori humanistik ini berdasarkan teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan seorang manusia. Kegiatan belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungan dan dirinya, gitu ya. Jadi murid dalam proses belajar harus berusaha agar secara perlahan dia mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik, gitu ya. Teori belajar humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku yang belajar, tidak dari sudut pandang pengamatan. Jadi dari sudut pandang si pembelajar itu sendiri gitu ya. Apabila dia sudah memahami lingkungannya. Jadi sehingga ini lebih kepada humanistik. Jadi memanusiakan manusia, istilahnya begitu dalam teori humanistik. Nah, ilmuwan teori humanistik ini ada Bloom, ada Krathwohl gitu ya, yang menunjukkan apa yang mungkin dikuasai tercakup dalam 3 kawasan, ada kognitif, efektif, dan psikomotorik. Mungkin kalian sudah tidak aneh lagi dengan teori Bloom ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang terakhir itu ada teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik ini memahami proses belajar, jadi pembentukan konstruk, pengetahuan oleh si pembelajar itu sendiri. Jadi pengetahuan itu ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan kok begitu saja kepada dari guru ke siswa. Jadi memang dari dalam diri sendiri itu membentuk atau membangun konstruk pengetahuan. Itu teori konstruktivistik. Nah, bagaimana dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Baik, kita uraikan sedikit. Nah, faktor yang mempengaruhi belajar secara umum ada faktor intern dan ekstern. Ada faktor intern itu faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kelelahan, gitu ya. Dan faktor ekstern itu ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, bagaimana keperwujudan perilakunya? Bisa dari kebiasaan, dari keterampilan,
berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, berpikir asosiatif dan daya ingat juga sama ya. Baik. Dan selanjutnya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanya? Bu, slide terakhir sepertinya tidak muncul. Jadi tidak terlihat di kami. Baik. Jadi ini kita ulang dulu ya, yang ini ya. Sebentar, maaf. Jadi ada faktor ekstern, ada faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Di sini ada periwija dan perilaku. Memang ada kebiasaan, ada 9 ya. Ada sikap, ada sampai sikap, kemudian ada inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku afektif. Kurang lebih seperti itu ya presentasi dari Ibu. Nanti setelah presentasi ini berakhir, silahkan kalian dengan kelompoknya berdiskusi, kita diskusikan saja, nanti kita diskusikan. Bagi kalian membandingkan antara teori yang satu dengan yang lain, jadi kalian membandingkan ada teori behaviorisme, ada teori konstruktivisme, ada teori humanistik, dan ada teori, ada 4 ya teorinya ya. Nah, nanti silahkan dibandingkan antara teori yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Kemudian kalian menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belajar. Baik, mungkin dari situ, sampai situ saja ya dari Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan presentasi Ibu bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu.